Cek. Ya, shalom. Selamat malam Bapak Ibu, sahabat-sahabat PDKK Santo Agustinus yang terkasih. Selamat malam. Puji Tuhan, malam hari ini kita diberi cuaca yang luar biasa ya. Hari Minggu kemarin hujannya membuat ketar-ketir. Di beberapa lokasi mungkin ada yang banjir juga. Dan berkat doa kita semua malam hari ini cuacanya cerah, semuanya dalam keadaan sehat. Wajah-wajah yang sudah ikut memakai kembang sebagai tanda bahwa kita malam hari ini hati kita berbunga-bunga ya. Kami dari PDKK Santo Agustinus berulang tahun yang ke-12, tapi kami percaya juga teman-teman sahabat-sahabat yang hadir malam hari ini juga hatinya ikut berbunga-bunga bersama kami, betul ya? Ya, sambil kita menunggu, karena misa akan mulai nanti jam 7:30, supaya kita bisa rileks, sambil kita menunggu, sambil kita menghangatkan dulu ruangan ini ya, sambil menunggu teman-teman dari belakang bersiap-siap, kita latihan ini dulu ya, kita latihan vokal dulu sepertinya ya. Boleh, Bro Simon? Saya merasa bahagia karena hari ini banyak sahabat, banyak teman, banyak keluarga. Karena kami merasa itulah kita sebagai satu keluarga. Kita mau katakan ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan.
dahulu kita akan mohon untuk memeriksa semua alat komunikasi, ya, supaya nanti 1,5 jam bisa kita boleh berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan. Nyaman, saya nyaman. Sama tadi. Iya, iya Pak. Terus ada yang lain? Mancing. Oh, mancing. Oh, mungkin mancing. Kayak thank you bro. Bro, bisa juga begini nih bro. Aku udah kendorin nih. Jadi tinggal gini nih bro. Tuh. Tapi gerakannya lebih halus tadi. Oh wah. Di atasnya. Jangan sampai lupa ya. Oh iya benar. Go. Bapak Ibu, saat lagi kita akan mengikuti misa. Sebelumnya kami mohon perhatian dan kerjasamanya dulu. Mohon maaf sekali ya, bukan dagang dan bukan apa. Karena kami hari ini memang membuat nuansa ala-ala Balines itu, dan kebetulan kami punya stok lebih, kira-kira yang bros, ya, yang bapak-bapak, kalau ingin juga menyamakan dan ingin memakai aksesoris seperti ini, kami masih punya ada beberapa.
jangan khawatir, nggak akan kena cas dan nanti nggak akan dipotong juga jatah di belakang ya. Silahkan yang mau ya, saya akan leader atau salah satu tim ya akan leader yang kira-kira bapak-bapak mau juga supaya nanti kalau di fotonya Michi, silahkan ya, monggo. Ini kurang naik. Oh siap. Hmm. Ya aku agak gede gini. Jadi nggak terlalu gede juga kan. Oke, boleh. Bapak dan Ibu, selamat malam. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu pembukaan. Bunyikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah terbiasa untuk, apalagi sebagai seorang beriman, sudah terbiasa untuk menerima berkat. Bahkan ketika kita sudah menerima berkat, apalagi di depan saya adalah orang-orang yang sudah meninggalkan dunia hitam, rambutnya putih semua, jadi pasti sudah terbiasa juga memberkati orang-orang yang ada di rumah, kepada anak-anak, kepada orang-orang yang sungguh kita kasihi. Dan sebagai komunitas persekutuan doa pun pasti sudah terbiasa untuk memberikan berkat kepada orang-orang di sekitar kita, di dalam pelayanan kita. Bahwa jelas ketika kita merayakan perayaan Ekaristi, kita memohon berkat. Dan setelah kita menerima berkat, kita diutus untuk juga menjadi berkat bagi orang lain. Dan ketika kita menjadi berkat bagi orang lain, tentu saja akan dikembalikan kepada Tuhan sendiri, asal dari segala berkat yang kita terima. Di dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan atas ulang tahun yang ke-12
Persekutuan Doa Karismatik Katolik yang ada di Paroki Karawaci, sehingga sungguh mereka ingin mengungkapkan syukur bersama-sama menjadi orang yang terberkati karena merasa diri diberkati dan ini juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar pelayanan dan juga orang-orang yang dijumpai. Semoga dengan perayaan syukur ini jangan sampai kemudian kita menutup keran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Justru hendaknya kita semakin lebar untuk membuka keran rahmat yang sudah kita terima agar banyak orang sungguh menjadi pribadi yang mengenal Tuhan. Dan terkasih, mari kita sejenak melihat ke dalam diri kita. Sejauh mana kita juga sungguh sudah menjadi saluran rahmat, saluran berkat bagi orang-orang yang hadir dalam hidup kita. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Bersama-sama, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan lalai. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau selalu mengumpulkan semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Kami bersyukur atas komunitas Persekutuan Doa Karismatik di Paroki Karawaci ini yang boleh mensyukuri rahmat 12 tahun mereka berkarya. Semoga sabda-Mu yang akan kami dengarkan meneguhkan kami untuk hidup dalam kasih dan persaudaraan dengan semua orang, sebagaimana yang diteladankan oleh hamba-Mu Abraham. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Kejadian. Abraham itu seorang yang sangat kaya. Ia memiliki banyak ternak, perak dan emas. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu serta kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Peris diam di negeri itu.
Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untukmu? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah dari Abram, bersabdalah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan ke barat, utara dan ke selatan. Seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu banyak seperti debu tanah. Sebagaimana debu tanah tak dapat dihitung, demikian pun keturunanmu tak terhitung banyaknya. Bersiaplah, jalanilah negeri ini menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya, dan ia menetap di dekat pohon-pohon plantain di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan.
Haleluya, haleluya. Akulah cahaya dunia. Siapa yang mengikuti aku, ia hidup dalam cahaya abadi. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya percaya bahwa di waktu-waktu luang kita, ketika kita selesai bekerja, pulang ke rumah, rehat, mungkin juga sebelum istirahat, kita masih sempat untuk melihat media sosial yang kita miliki. Dan kemudian ketika kita melihat video atau apapun di media sosial, ada banyak video-video inspiratif yang kemudian lantas menjadi teguran, menjadi sapaan, menjadi inspirasi bagi kita, yang sebenarnya ketika kita melihat video itu, kita lebih bisa melakukan hal yang tersebut yang kemudian kita lihat dalam video. Ambil contoh saja, kalau kita mungkin pernah melihat ada satu video penjual kecil, penjual bakso misalnya, yang kemudian didatangi oleh satu orang, entah buat tujuannya buat konten atau apapun juga gitu ya. Tapi dia datang ke penjual bakso itu dan kemudian hanya meminta kuah dari bakso dagangannya karena uang yang dibawa itu tidak cukup. Tapi kemudian si penjual bakso ini malah memberikan satu porsi bakso. Satu porsi bakso kepada orang yang meminta. Meskipun mungkin dia melihat memang uangnya tidak cukup, tapi bahkan uangnya pun tidak dia terima. Tapi dia dengan rela hati memberikan satu porsi bakso bagi orang yang minta itu. Kita menilai bahwa penjual bakso ini memberikan dengan ikhlas. Dan mungkin yang pernah diungkapkan atau diwawancara oleh pembuat konten ini mengatakan bahwa si penjual bakso, dia ingat kalau nanti anggota keluarganya ada dalam posisi orang yang minta seperti itu, pasti nanti dia pun akan memperoleh apa yang dia minta. Jadi artinya bahwa hal yang mungkin
sangat sederhana, tapi kemudian ketika ada orang yang mungkin pada suatu saat anaknya atau anggota keluarganya membutuhkan pertolongan, pasti ada juga orang yang menolong. Balasannya bukan saat ini, tapi nanti, bahkan juga bukan kepada dirinya, tapi kepada anggota keluarga yang dia miliki. Saudara terkasih, ketika kita melihat orang-orang yang seperti itu dengan rela, dengan ikhlas memberikan sesuatu, bahkan berlebih dari apa yang dia orang minta kepadanya, atau lebih dari apa yang dia miliki, kita sadari bahwa tidak ada aturan, tidak ada perintah terhadap landasan hidup orang seperti itu memberikan sesuatu lebih ketika ada orang yang meminta. Karena memang saya percaya bahwa landasan hidup yang seperti itu tentu saja iman yang dimiliki. Apapun agama dia, apapun keyakinan dia, iman kepada Tuhan yang seperti apa, tapi tindakan itu memungkinkan hal itu karena dilandasi oleh iman, karena dia percaya kepada Tuhan. Jadi ketika kita sungguh merefleksikan hal yang sangat sederhana ketika kita melihat video, konten atau apapun yang dibuat, tapi rupanya kita merasa tertegur atau merasa tersapa atau bahkan kemudian menjadi inspirasi bagi kita. Dalam Injil, Yesus itu mengajarkan tentang tuntutan agar para pengikutnya itu bisa mencapai martabat hidup Kristiani yang berkualitas. Khotbah di bukit itu adalah ajaran Yesus yang kemudian diharapkan bahwa para pengikutnya bisa menjadi pribadi yang punya martabat sebagai orang Kristiani yang berkualitas. Salah satunya di dalam hidup bersama dengan saling menerima perbedaan demi memperjuangkan kebersamaan yang penuh kasih persaudaraan. Itu salah satu hal. Bahwa kita sebagai pengikut Kristus harusnya bisa hidup bersama dengan siapapun juga. Karena melihat bahwa orang lain itu adalah saudara bagi saya. Dikatakan dalam Injil, segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi kita menuntut orang kemudian melakukan hal yang baik kepada kita. Pertanyaannya, apakah saya juga memberikan hal yang baik kepada orang lain? Perintah Yesus sangat jelas dan sangat sederhana sebenarnya. Bisa kita lakukan. Dan tentu saja mewujudkan hal ini, apa yang diperintahkan, apa yang disampaikan oleh Yesus, ada kalanya tidak mudah. Kita merasa bahwa perlu perjuangan untuk bisa melakukan hal yang demikian, karena ada banyak tantangan yang penuh dengan resiko. Tukang bakso misalnya, dia memberikan melebihi apa yang diminta, dia kan pasti rugi. Artinya juga mentalitas bahwa kita memberi sesuatu itu pasti senantiasa dimunculkan dalam diri kita adalah untung ruginya, hitung-hitungan, karena merasa ada resiko. Karena itu ucapan Yesus itu selanjutnya itu sungguh tepat. Sesaklah pintu menuju kepada kehidupan, dan sedikit yang mendapatkannya. Kita menyadari sebenarnya memang tidak sulit mengikuti aturan, mengikuti perintah yang dirumuskan secara negatif. Kita sudah terbiasa ada aturan, rumusan, perintah yang kemudian kita rumuskan secara negatif, apalagi ketika kita sampaikan kepada anak-anak. Jangan begini, supaya begitu. Selalu diawali dengan jangan-jangan. Dan perintah ataupun nasihat yang seperti itu, larangan yang seperti itu, biasanya malah dilakukan. Rumusan Yesus itu tidak ngomong dengan jangan. Rumusan yang disampaikan oleh Yesus dalam sabda di bukit yang kita dengar hari ini itu tidak disampaikan dengan rumusan jangan. Karena ketika kita hanya mendengar atau kemudian kita juga terbiasa
memberikan arahan, wejangan kepada orang dengan jangan, atau tujuannya supaya tanpa usaha yang berat kita dengan mudah bisa mengendalikan diri untuk tidak melakukan itu. Kita sadar kalau ada rumusan jangan itu sudah pasti kita juga akan mencoba untuk mengendalikan diri. Melakukan hal yang tidak diinginkan, maka orang lain pun juga tidak akan melakukan itu kepada kita. Itu sangat mudah. Saudara yang terkasih, dalam konteks kehidupan bersama yang penuh dengan damai dan keharmonisan, Abram dan Lot itu patut menjadi teladan. Kita dengar dalam bacaan pertama. Keduanya itu berlimpah harta milik, tapi negeri mereka itu tidak cukup luas untuk mereka berdua dengan berbagai macam kekayaan yang mereka miliki. Dan kemudian mereka berdialog, mereka bertemu, mereka berkomunikasi, mereka dibebaskan dari cinta diri yang sempit. Tidak ada pertengkaran, justru mereka berusaha untuk menyenangkan hati masing-masing. Sehingga mereka menyadari bahwa apapun yang mereka miliki saat ini, semua harta milik yang mereka miliki, bahkan hidup mereka itu karena anugerah Allah. Sehingga mereka merasa diri sebagai pribadi-pribadi dan juga komunitas yang terberkati, diberkati, sehingga tidak perlu digunakan segala sesuatu harta miliknya itu untuk kepentingan pribadi, tapi demi kepentingan bersama. Itu adalah contoh baik bagi saya. Abram dan Lot itu menunjukkannya kepada kita di dalam bacaan pertama. Saudara yang terkasih, orang yang mempunyai kemampuan atau juga kemauan, setiap kita mungkin punya kemauan untuk berusaha mengampuni, sebagaimana juga pun kita ingin diampuni. Kalau misalnya kita lupa dengan rumusan ini, kita percuma mendoakan doa Bapa kami. Kita memohon kepada Tuhan, Tuhan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni kesalahan orang yang bersalah pada saya. Apakah benar seperti itu? Jadi banyak orang yang pasti punya kemauan untuk berusaha mengampuni sebagaimana ia juga diampuni. Berusaha untuk menolong sebagaimana juga ia ingin ditolong oleh orang lain, oleh saudaranya, oleh sesamanya. Memuji, kita ingin memuji orang lain sebagaimana juga kita pun sebagai manusia biasa ingin dipuji oleh orang. Karena justru itu akan membuat kita percaya diri, membuat kita merasa kehadiran kita itu menjadi berkat. Memahami orang lain sebagaimana juga ia sendiri ingin dipahami. Orang yang demikian tidak pernah akan berusaha untuk menghindarkan diri dari berbuat baik. Tidak pernah diam, dia selalu akan punya inisiatif. Memang akhirnya hidup menjadi ribet kalau misalnya kita ingin seperti itu. Ribetnya adalah kita akan selalu kekurangan waktu untuk diri kita sendiri. Kita kemudian mengorbankan kesenangan pribadi kita. Dan tentu saja perintah Yesus ini mensyaratkan kita untuk harus menjadi orang yang sama sekali baru. Harus menjadi manusia baru dengan pusat hidup yang baru juga. Kalau dunia dipenuhi dengan orang yang saling memberkati, pasti akan menjadi dunia yang baru. Tema yang menarik bagi saya yang diusung untuk kita mensyukuri 12 tahun persekutuan doa karismatik di Paroki Karawaci, diberkati untuk memberkati.
bahwa merasa bahwa saya itu diberkati. Dan setelah saya diberkati oleh Tuhan, saya tidak memegang berkat itu untuk saya sendiri, tapi saya juga ingin membagikan berkat itu kepada orang lain. Dan ketika kita memberi berkat kepada orang lain, toh berkat itu juga akan kembali lagi kepada kita. Saling memberkati, saling memberi diri, itu sungguh akan membuat kita bahagia. Semoga dengan apa yang kita jalani sebagai orang yang beriman, bahwa kita ketika kita memberikan sesuatu dengan tulus, pasti juga akan kembali kepada kita. Manakala ketika kita sungguh sadari, saya katakan ketika kita sungguh sadari bahwa dalam perjumpaan kita sebagai orang beriman dengan siapapun, kita selalu memohon berkat kepada orang tersebut. Saya seringkali didatangi, Pastor mohon berkati saya. Atau paling tidak ketika kita merayakan Ekaristi, kita memohon berkat dan kemudian kita diberkati. Kita pun mungkin dalam kehidupan sehari-hari ada banyak orang yang minta berkat dari kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh merasa diberkati? Atau hanya sebatas lewat begitu saja? Berkat yang kita terima itu seolah-olah lewat begitu saja. Kalau kita kemudian merasa bahwa berkat yang kita terima itu lewat begitu saja, maka kita tidak akan mungkin memberkati. Semoga kita sungguh merasa diri bahwa saya itu diberkati, sehingga saya bisa memberkati orang. Itulah cara kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Semoga kita sungguh menyadari bahwa setiap pribadi kita, setiap keluarga kita, setiap komunitas kita itu diberkati oleh Tuhan, maka jadilah berkat, jadilah saluran berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita menanggapi sabda Tuhan dengan mengungkapkan kembali iman kepercayaan kita. Bersama-sama, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang benar Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penggantian, dan ketiga kali di antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan kuasa, dan segera akan datang menghadiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami sungguh mengimani bahwa Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami dan memberkati setiap langkah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Kini dengarkanlah segala kerinduan dan pujian hati kami kepadamu. Ya Bapa, semoga para pemimpin gereja Kau limpahi semangat rendah hati dan keberanian dalam mewatakan kabar sukacita dan kasih bagi siapapun juga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan penyelenggaraan-Mu, sehingga malam ini kami PDPKK Santo Agustinus dapat merayakan Isya Syukur ulang tahun yang ke-12. Semoga Engkau senantiasa memimpin anggota dan umat PDPKK ini dapat terus bertumbuh dalam iman serta menghadirkan kasih karunia bagi mereka yang membutuhkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, mohon bimbingan Roh Kudus-Mu, semoga PDPKK Santo Agustinus dapat terus bertumbuh dalam mewartakan kabar sukacita dan kebenaran serta
sehingga semakin banyak yang terpanggil. Marilah kita mohon. Bagi kita yang hadir di sini, berkatilah kami yang hadir di sini, sehingga kami semua mau melayani dengan rendah hati, penuh kasih dan sukacita, sehingga semakin banyak umat yang hadir untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak, kita ungkapkan juga wujud doa kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Rahim, demikianlah ungkapan isi kami, isi hati kami, kerinduan dan pengharapan serta pujian kami. Sudi kiranya Engkau menyelaraskan kehendak-Mu dengan apa yang kami aturkan kehadiran-Mu, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan di dalam kehidupan kami, di dalam kehadiran kami, dan di dalam pelayanan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan persembahan kita dengan lagu persembahan. Terimalah persembahan kami. hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Kasih, persembahan roti dan anggur ini kami terima dari kemurahan-Mu. Semoga kami mampu menghargai setiap anugerah-Mu dan menggunakannya untuk kesejahteraan sesama dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dan dengan sukacita bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku
darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami. Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Ignatius Kardinal Suhario, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Amen.
dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Kau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama damai Kristus. Anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Yesus.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kami telah menerima kebaikan-Mu di dalam perjamuan Ekaristi ini sebagai ungkapan syukur kami atas ulang tahun PDTKK yang ke-12. Semoga kami pun sanggup untuk selalu berbuat baik kepada semua orang, sebagaimana kami mengharapkan segala yang baik terjadi pada kami di jalan menuju kepadamu. Ibu Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, Ia hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Apakah ada penyampaian? Terima kasih, marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersama-mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Aku diberkati, aku diberkati, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam. Apa kabar? Cuma baik aja. Apa kabar Bapak Ibu? Oke, luar biasa sangat meriah pada di sini. Terima kasih atas kehadiran kepada kita sekalian. Sudah ya, kepada Ibu mungkin mau lihat saya dulu ya. Ini siapa sih? Ya, saya buka masker sebentar, nanti saya tutup lagi ya. Nah, inilah. Sudah kenal ya, sudah kenal. Kurang tak kenal sebetulnya kalau kita. Selamat datang, saya akan membantu Bapak dan Ibu hari ini untuk menjadi MC sebentar ini ikutan ya. Saya adalah sahabat PDKK Santo Agustinus. Selamat datang. Saya pakai lagi ya. Sambil menunggu waktu dan tamu undangan, saya mau menyampaikan ini teman-teman PDKK sudah pasti. Ada teman-teman yang dari Santa Maria, PDKK Santa Maria, boleh angkat tangan? Ini kita ucapkan selamat datang. Terima kasih atas namanya. Selamat datang teman-teman dari Santa Maria. Ada dari Santa Helena. Dari Bernadette Ciledug, dia jauh ya. Ada orang yang dari Bernadette? Tadi ada ya. Oke, selamat datang ya, selamat datang. Ibu berada di duduknya nggak apa-apa ya? Kita ambil tolong di depan. Bapak dan Ibu, saya selalu kagum sama PDKK, coba ya. Ada yang dari sangat sepuh sampai yang sangat kecil tadi ada. Yang sangat kecil tadi ada ya. Iya benar. Sampai menunggu yuk kita bersyukur dulu. 12 tahun PDKK. Nanti kalau misalnya saya ngomong gini, PDKK Santo Agustinus, Bapak dan Ibu bilang 12 tahun, jaya. Gitu ya. PDKK Santo Agustinus 12 tahun, jaya. Pokoknya setiap saya ngomong PDKK Santo Agustinus, ibu bilang Bapak dan Ibu langsung bilang 12 tahun, jaya. PDKK Santo Agustinus 12 tahun dengan penuh berkat. Kita nyanyi dari kecil-kecil sampai sepuh-sepuh, semua bagi berkat Tuhan. Kita nyanyi ya. Berkat ya, Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ibu.
dan Bernadette, Bapak dan Ibu tentu saja saudara-saudara satu paroki ya, anggota PDKK. Selamat datang, selamat malam, dan ini ya kerabat dan sahabat PDKK Santo Agustinus. Mengucapkan terima kasih atas kehadiran umum Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian pada hari ulang tahun keberapa? 12. Ulang tahun PDKK Santo Agustinus ya? Oke, jaya. Saya nggak bisa konsep-konsepnya. Jadi ulang tahun. Oke, Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu ini kan udah pegang yang anak nih 12 tahun. Kalau tumbuh kembang anak, saya itu guru ya di satu sekolah, tumbuh kembang anak 12 tahun itu model seperti apa sih? Bukan anak ya, 12 tahun udah ganti ya, namanya bukan anak lagi. Jadi apa ya? Remaja ya. Gimana sih remaja itu? Nyebelin ya biasanya ya, kurang komunikasi. Apalagi ada yang mau share ABG-nya di rumah manis-manis mungkin. Bagi saya menjudes gitu ya. Pokoknya nggak mau semua yang orang tuanya omongin salah gitu ya, sama anaknya susah diatur, susah diatur, punya anak sendiri. Gimana Bu? Jengkelin katanya, jengkelin. Masa cuma itu aja? Ada yang positif dari anak-anak ABG kita. Coba sebutkan atau pikirkan yang positif dari anak-anak remaja 12 tahun. Masa negatif doang? Kreatif, apalagi? Semangat, apalagi? Gak punya takut, ya, gak punya takut, berani, suka adventure, apalagi Pak? Ini dari jauh-jauh. Ganti mic. Ya. Ada tuh. Oke, 12 tahun anak-anak dengan karakter yang Nyala. kebanyakan nyebelin, tapi juga pasti ada positifnya. Sekarang kita mau tahu ya perjalanan PDKK secara singkat, PDKK Santo Agustinus selama 12 tahun. Terus sekarang lagi ada di fase mana nih? Ada di fase nyebelin, ada di fase pengen punya banyak pengalaman, cari-cari, atau seperti apa ya PDKK Santo Agustinus. Kalau itu kita undang Ketua PDKK Santo Agustinus, yaitu udah kondang banget ya, udah kondang banget ini Pak Ketuanya. Mari kita akan panggilkan siapa? Bapak dan Ibu siapa? Siapa? Keluar keras kan? Jentut katanya Pak Joko, jentut. Mari kita undang Ibu Tuti, kesayangan kita, Ketua PDKK Santo Agustinus. Boleh Bapak Ibu selalu silakan Ibu Tuti. Ya, shalom semuanya. Kalau tadi kata Bu Catherine teman saya, ini saya kenal ya dari zaman kami sama-sama masuk di Gambia ya Bu. Jadi alangkah bisa terbayangkan dari zaman kami masih sangat muda lah. Waktu itu Megambia di paroki, dan sekarang saya dipercaya untuk kesekian kalinya, kesekian tahunnya barangkali lebih tepatnya ya, untuk mendampingi PDPKK selama 12 tahun ini. Seru sebenarnya. Seru, dan sepertinya itulah seperti anak-anak. Ada yang membuat kami bangga, ada yang membuat kami gemes benar ya. Tapi so far buat saya pribadi sebagai, ya ampun Romo, ini koordinator terlama barangkali karena pandemi katanya nggak dihitung. Ya tolong ya dibikin kebijakan baru. Iya betul Romo. Baik Bapak Ibu, 12 tahun kami seperti yang di sini ya, ada agak-agak lain ya, percayalah ini dibuatnya dalam satu malam.
kalau Prambanan yang baru bilang itu membuat 1000 stupa candi dalam satu malam, kita juga bisa dalam satu malam ya teman-teman ya. Hebat. Ya. 12 tahun kalau sebagai anak-anak mungkin banyak tingkah, tapi kalau angka 12 tahun sesuai dengan iman kita, apa coba? Saya ingin tahu. Kalau 12 itu identik dengan apa? 12 murid Yesus bisa. Ya. Apalagi 12 suku Israel, luar biasa. Wajib belajar 12 tahun, jangan lupa ya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, saya atas nama pribadi dan juga atas nama PD mengucapkan banyak terima kasih malam hari ini untuk kebersamaan kita ya, yang sudah dari jauh, teman-teman saya yang sampai nyebrang tol dari Ciledug, dari Bernadette, selamat datang. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami juga. Dari teman kakak tertua barangkali ya, PD Sanmat, lalu tetangga terdekat juga ada PD Helena. Terima kasih sudah mampir. Ini betul 3 tahun kita hanya berjumpa via Zoom, dan kalau malam hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini, buat kami itu berkat yang luar biasa. Dan pada kesempatan ini juga Romo Anton bersedia bergabung bersama kita, ini juga suatu berkah tersendiri. Blessed to be blessed, tema yang kami ambil. Kita semua sudah diberkati dengan keadaan kehidupan kita masing-masing, dan saatnya juga kita menjadi berkat untuk sesama lewat apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Maka saya mau tanya dulu, tadi begitu masuk, Bapak Ibu di pintu itu menerima apa? Boleh diangkat. Ya, itu ada bingkisan, tapi ada sesuatu yang istimewa yang kami titipkan. Setiap dari kita menerima satu sapaan Tuhan ya hari ini ya. Macam-macam pesannya, dan percayalah, apa yang Bapak Ibu terima hari ini, ayat yang Bapak Ibu terima hari ini, boleh mungkin menjadi kekuatan, boleh juga menjadi pengingat bahwa saya hari ini dapat sapaan Tuhan dalam kalimat tersebut. Nah, baru diperiksa ternyata sekarang ya. Tadi kelihatannya hanya permen dan coklatnya aja ya. Padahal ada bahasa Tuhan di situ yang kami ingin sampaikan. Ya, oke, baik. Saya tidak mau berlama-lama. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Saya takjub karena ternyata banyak ya umat PD kita. Kalau Selasa pada saat PD reguler mungkin masih keadaan sibuk tidak bisa hadir. Saya berterima kasih karena malam hari ini Bapak Ibu sudah bisa menyisihkan sebagian dari kesibukannya untuk bersama-sama malam hari ini. Maka 12 tahun kita bersama, mudah-mudahan ke-13, ke-14 kita pun masih boleh berkumpul bersama di ruangan ini ya. Amin, terima kasih. Terima kasih Bu Tuti. Blessed to be blessed. Diberkati untuk terus jadi berkat kepada Ibu. Pastinya pertumbuhan PDKK Santo Agustinus itu dari bayi, dari yang 1 tahun, tadi dia bilang kakak dari Santa Maria yang membantu, lalu kita dari bayi sampai sekarang remaja 12 tahun. Pasti juga ada pepatah bilang it take a village to raise a child gitu ya. Jadi ini juga pasti seperti itu, tidak hanya ya, membutuhkan banyak orang untuk seorang anak bertumbuh. Sama juga ya dengan PDKK, pasti juga membutuhkan banyak dukungan dari beberapa kelompok, nggak cuma orang-orang di PD aja, tetapi juga banyak, terutama pasti dari pastor pendampingnya. Betul? Betul ya, yang betul. Pengen sekali diperhatikan dan selalu diperhatikan oleh pastor pendampingnya. Pastor, ayo atuh kesini. Sok atuh kita kasih pesan-pesan buat PD gitu, supaya tambah PD. Apalagi? Hah? Sebelum Pak Supina
apa lagi ya? Beli apa? Jadi saya yang pertama tentu saja Provisiat, 12 tahun PD PKK di Karawaci dengan berbagai macam perjuangan, dengan berbagai macam perasaan yang mungkin berkecamuk di antara para umat yang tertarik dengan persekutuan doa, dan kemudian dengan berbagai macam proses yang dilalui rupanya disadari bahwa Tuhan itu tetap memberkati. Jadi apapun yang baik, niat kita baik pasti buahnya juga baik. Dan tentu saja dengan kita merayakan pada saat malam hari ini 12 tahun ada di Paroki Karawaci dengan berbagai macam, bukan hanya doa, tapi juga ada berbagai macam karya, ada banyak pelayanan yang diberikan kepada umat, bukan hanya rohani tapi juga material, dan juga bisa menghimpun umat untuk sungguh bersatu melayani di paroki. Paling tidak itu menjadi sumbangsih yang sangat berharga bagi Paroki Karawaci, sehingga umat pun sungguh merasakan mereka diperhatikan. Saya secara pribadi juga mewakili Pastores tentu saja mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan, atas segala bela rasa, atas segala sumbangsih yang sudah diberikan oleh komunitas Persekutuan Doa Karismatik, di mana banyak umat sungguh juga merasakan. Satu. Yang kedua, bahwa umat di Paroki Karawaci pun menjadi pendoa gitu ya. Itu harapannya, dan kemudian sungguh ada fasilitas atau kemudian kegiatan-kegiatan yang kemudian menempatkan mereka untuk menjadi pribadi yang pendoa. Karena semua umat Katolik, siapapun mereka, dipanggil kepada kekudusan. Dan PKK menjadi salah satu sarana untuk mencapai kekudusan. Jadi terima kasih bahwa kita sudah menjadi berkat, maka tetap senantiasa memberkati. Pasti berkat akan kembali kepada kita dan kemudian terus-terusan memberkati. Jadi selamat menempuh tambahan usia, semoga panjang umur dan kemudian tetap menjadi berkat bagi siapapun. Terima kasih. Terima kasih Pastor Anton. Ulang tahun lahir dari mulai kegelapan. Betul? Ini nggak jadi digelapin? Lampu. Enggak, takut kesandung ya. Lahir dari kegelapan, 12 tahun menuju terang. Jreng. Menuju terang ya. Sebentar ya. Kita ulangi lagi aja supaya seru. Bu, agak mundur sedikit lagi nih. Kita mulai jreng. Udah mulai. Wah, pura-pura nggak denger dulu ya. Ini harusnya seru. Diulangi lagi? Kita ulangi lagi Pak? Bisa masuk? Tunggu, ini seru sebenarnya harusnya. Maklum ya, nah inilah yang terjadi kalau kita pakai teknologi, Bapak Ibu, betul? Iya, ada saja. Makanya online itu juga banyak kejadian-kejadian kayak gini. Apa Bro David? Mari kita menyanyi bersama-sama ya. Nggak kedengeran? Hari ini gitu harusnya. Hari yang kau tunggu bertambah 1 tahun usiamu, bahagia. Boleh nyanyiin lagunya? Yang ku beri bukanlah yang ini atau sekedar Tuhan. Kenapa? Serta kalung hati, maaf bukannya pelit atau gak mau berkorban.
lampunya. Iya. hati. Semoga Tuhan melindungi kamu, tercapai semua amal dan cita-citamu. Diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun. Ayo kita ngomong nyanyi sama-sama. Katakan bersama-sama. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Pastor Anton. Selamat ulang tahun Pastor Anton. Jaya, jaya, jaya. Bapak Ibu lihat ini kuenya aja meriah sekali seperti suasana hati kita malam hari ini. Yang saya pegang malam hari di sini ada angka 42. Apakah umur saya 42? Oh no. Apakah PD sudah 42? No juga. No ya. Ini kue khusus punya Pastor Anton yang hari Kamis kemarin juga baru saja bertambah usia ke 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Pilihnya sekarang juga, sekarang juga. Gantian. Nah sekarang ini adalah kita nyalakan yang 12 tahun ya. 12 tahun. Ini banyak kue ya. Nanti kita bagi-bagi. Panjang umur ya, mari kita nyanyikan. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta Nanti aku bawain nanti ya. Orang masih ada satu lagi dulu. Ya, tepuk tangan. Kamu mau tiup-tiup? Iya. potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, Nanti aja. bagi kuenya yang nanti aja, yang nanti aja. Nanti kuenya nanti aja ya, kan kita mau makan dulu ya. Nanti kita makan kue nggak doyan makan nanti sudah disediakan. Oke, terima kasih. Ada hadiah yang mau dibagikan ya. Oke, kuenya boleh didorong kembali ke belakang. Pastor tetap di sini dulu. Akan diberikan oleh Ibu Dewi kepada Pastor Anton. Dia mau lilin katanya. Nah, ini hadiah silakan hadiah dari ulang tahun dari diserahkan oleh Ibu Tuti kepada Romo Anton. Pastor Anton. Oke, selamat ulang tahun ke-42, ke-24 kali.
I wish ya 24. Oke, foto dulu ya. 24. Pastor Anton 42 tahun. Jaya, jaya, jaya. Nah, ini dari Pastor Anton. Sama bukan Pas. Banyak aja. Ada 2. Pastor Anton. Pastor Anton 42 tahun. Jaya, jaya, jaya. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Semoga udah? Udah. Sudah. Bapak dan Ibu foto dulu katanya. Nanti supaya ketularan pakai jubah ya. Pakai jubah. Oke, terima kasih. Bapak dan Ibu, pasti kalau meriah seperti ini, kalau tidak ada makan-makan, nggak seru kali ya, nggak seru kali ya. Bapak dan Ibu bisa lihat di belakang tuh malah lagi pada foto-foto yang masak sebelum nanti menjadi pelayan-pelayan, mereka akan sudah mempersiapkan dulu foto-foto dulu. Bapak dan Ibu di belakang sudah disediakan hidangan, tapi di luar juga ada pondokan siomay ya, ada pondokan siomay. Jadi nanti Bapak dan Ibu supaya nggak ngantri bisa juga duluan ke menikmati siomay atau Bapak ngantri di sini bisa dibagi ya supaya nggak banyak antriannya. Setelah itu mohon perhatian, mohon dibantu agar di piring itu ada kertas coklat, nanti kertas coklat saja dan sendoknya dibuang ke tempat sampah, sementara piring rotannya nanti ditaruh di tempat yang sudah ditentukan, sudah disediakan di sana. Dikumpulkan ya, nggak dibuang ke tempat sampah semua piring-piringnya ya. Oke, jadi sendok dan kertasnya mohon dibantu untuk dibuang ke tempat sampah. Udah ya? Udah kita makan ya? Udah lapar banget ya? Udah lapar banget. Oke, kami undang Pak Bro Rudi untuk doa makan dulu ya, Bu. Udah pada lapar nih. Ya, oh ya, boleh, tapi jangan mengunyah katanya. Bro Ali ini selalu mengulangi sejarah. Tahun lalu ulang tahun begitu juga, curi start juga. Oke, semuanya udah pada lapar ya, kita bikin doa yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapak atas segala kemurahan kebaikan hatimu. Setelah kami menerima santapan rohani tiba saatnya kami akan menerima santapan jasmani. Beri berkat kesehatan yang sempurna Bapak melalui berkat makanan ini, dan juga untuk para hamba-hambamu yang bekerja malam hari ini sampai malam hari ini juga belum memiliki, Engkau berkenan mengadakannya bagi mereka, dan berkati juga tangan-tangan yang berkarya dan menyediakannya bagi kami semua. Terima kasih Bapak, doa ini kami panjatkan di dalam nama Putra kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang bertata kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu sambil menikmati makanan, nanti akan ada lagu-lagu yang mengiringi supaya makannya tambah enak. Teman-teman dari PD PKK 1 Agustinus akan menyanyikan lagu-lagu, tapi nanti gantian ya. Teman-teman dari Santa Maria dan Helena katanya juga akan menyanyi. Kami menunggu suara-suara indah teman-teman. Mari silakan nikmati, selamat makan. Pastor, mari Pastor. Selamat pagi. Pastor, mari monggo dinikmati. Di luar ada siomay ya Bapak dan Ibu. Di luar ada siomay. Diberkatilah anak cucu kita di Nahdlatul